Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika untuk siswa kelas 3 SD maupun MI di kurikulum Merdeka. Kita sudah sampai pada halaman 84 ya. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama ya tentang kalimat matematika. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi ya pemahaman kita tentang kalimat matematika itu dengan cara mengerjakan ini ya. Kegiatan ayo berpikir pada halaman 84 ya. Baik teman-teman, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku kalian, buku paket maupun buku latihan ya, buku paket maupun buku latihan, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, mari kita buka pada halaman 84. Ayo berpikir ya. Di sini ada gambar perpustakaan ya. Ada beberapa anak ya yang sedang berkunjung ke perpustakaan, ada yang sedang membaca, dan ada juga yang sedang mungkin meminjam atau mengembalikan buku ya. Baik, perpustakaan sekolah memiliki sejumlah buku. Tuliskan kemungkinan banyaknya buku yang dipinjam dan banyaknya buku yang tersisa di perpustakaan. Dapatkah kalian menghitungnya? Nah, ini ya. Nah, di sini ternyata jumlah buku di perpustakaan adalah 100 ya. Jumlah buku di perpustakaan itu diketahui 100. Nah, kita diminta untuk menulis ya kemungkinan ya. Kita diminta untuk menulis atau menghitung kemungkinan banyaknya buku yang dipinjam ya. Kemudian setelah itu kita tentukan banyak buku yang tersisa ya. Yang jelas jumlah buku di perpustakaan itu tersedia 100 ya. Nah, caranya adalah ya teman-teman seperti ini ya. Saya sudah tuliskan di selembar kertas ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Rumusnya adalah jumlah buku di perpustakaan itu sama dengan jumlah buku yang sedang dipinjam ya, dan jumlah buku yang tersisa di perpustakaan atau yang tersedia di perpustakaan yang tidak sedang dipinjam. Nah, ini ya. Nah, kalian tentu saja boleh menuliskan bilangan-bilangan yang bebas ya, bilangan-bilangan yang lain ya, yang berbeda dengan yang saya tuliskan di sini. Yang jelas jumlahnya ini harus 100 ya. Saya sudah menuliskan 5 kemungkinan ya. Di sini kemungkinan yang pertama, banyaknya buku yang dipinjam itu 35, sejumlah 35 buku. Nah, apabila banyak buku yang dipinjam itu 35, berarti banyaknya buku yang tersisa adalah 100 dikurangi 35, yaitu 65 ya. Karena 35 ditambah 65 itu sama dengan 100. Nah, begitu ya teman-teman ya. Baik, yang kemungkinan yang lain ya, misalnya ini ya. Saya tuliskan kemungkinan yang kedua, banyaknya buku yang sedang dipinjam itu adalah 43. Maka banyaknya buku yang tersisa adalah 100 dikurangi 43, yaitu 57. Nah, ini banyak buku yang tersisa berarti 57 apabila yang dipinjam adalah sejumlah 43 ya. Lanjut, kemungkinan berikutnya, ini jumlah buku yang dipinjam ini sedang keluar, sedang dipinjam sejumlah 28 buku. Maka yang tersisa di perpustakaan adalah sejumlah 72 buku ya. Caranya sama seperti tadi ya, yaitu 100 dikurangi 28, yaitu sama dengan 72. Kemudian kemungkinan berikutnya, kemungkinan yang keempat yang saya tuliskan yaitu 76 ya. Apabila buku yang dipinjam sejumlah 76, maka buku
banyak buku yang tersisa di perpustakaan adalah 100 dikurangi 76, yaitu sejumlah 24 buku ya. Kemudian kemungkinan yang terakhir ya, saya tuliskan ini di sini. Apabila jumlah buku yang dipinjam itu, banyaknya buku yang dipinjam itu sejumlah 90 buku, maka yang tersisa di perpustakaan hanya tinggal 10 buku ya, karena 90 ditambah 10 sama dengan 100 ya, atau 100 dikurangi 90 sama dengan 10. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah silahkan kalian bisa menulis kemungkinan-kemungkinan yang lain yang masih banyak lagi ya. Misalnya jumlah buku di perpustakaan 100, banyaknya buku yang dipinjam hanya 1 Pak. Yang dipinjam hanya 1, maka yang tersisa adalah 99 ya. Apabila yang dipinjam hanya 10, nah, maka jumlah yang tersisa 90. Nah begitu ya. Baik, begitu caranya ya teman-teman ya. Ini saya supaya lebih paham lagi, bolehlah saya tuliskan satu kemungkinan lagi. Yuk coba, misalnya berapa banyak buku yang dipinjam, misalnya adalah jumlah buku yang dipinjam misalnya adalah 20 ya misalnya, maka berapa buku yang tersisa? Nah, 100 dikurangi 20 yaitu 80. Nah begini ya teman-teman ya. Nah, begitu saja ya, kemungkinan-kemungkinan yang mudah-mudah saja. Misalnya yang di buku di perpustakaan ada 100, yang dipinjam 50, berarti yang tersisa adalah ya 100 kurangi 50 yaitu 50. Nah begitu ya. Baik, demikian ya teman-teman ya. Ini silahkan kalian bereksplorasi ya, tentukan satu bilangan yang kurang dari 100. Nah kemudian banyaknya buku yang tersisa itu berarti 100 dikurangi bilangan yang kalian tuliskan tadi ya. Misalnya jumlah buku di perpustakaan 100, yang dipinjam 100 juga. Wah, boleh nggak? Ya boleh aja ya. Jumlah buku di perpustakaan 100, yang dipinjam 100, yang tersisa nggak ada, 0. Nah, begitu juga boleh ya. Baik, silahkan kalian terus berlatih ya. Ini untuk halaman 84 berarti sudah selesai ya, kita kerjakan. Nah berikutnya akan kita bahas bersama soal ayo berlatih ya, latihan 1 pada halaman 85. Ini ada berapa soal nih? 1, 2, 3, kemudian ada 5, ada 5 soal ya. Halaman 85 sampai 86 ada 5 soal ya. Ini latihan 1, ayo berlatih ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pertanyaan, 3 soal isian ini. Kemudian yang nomor 4 dan 5 merupakan soal cerita ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah setelah kalian kerjakan, nanti akan kita bahas bersama di video berikutnya ya, di video setelah ini. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi. Saya mohon maaf sekali lagi. Tetap semangat belajar, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.